Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai metode penyelidikan dan laporan kecurangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Regina Arifani Hermawan dengan NPM belakang 023. Saya Muhammad Ferdi Aradipta dengan NPM belakang 50. Saya Karina Tilmediani dengan NPM belakang 113. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu wawancara investigasi. Wawancara investigatif atau investigative interview merupakan salah satu metode mencari bukti dugaan terjadi suatu kecurangan, pelanggaran atau penyimpangan dan atau tindakan pidana termasuk dugaan TPK. Wawancara investigatif dapat juga diterapkan oleh pihak auditor internal korporasi atau korporasi lainnya yang berdasarkan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atas suatu kasus dugaan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan korporasi maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selanjutnya, di sini ada perencanaan wawancara. Yang pertama yaitu memahami tujuan wawancara investigatif. Pewawancara harus memiliki alasan atau pertimbangan yang rasional dalam menentukan seseorang yang akan diwawancarainya, terkait dengan dugaan kasus yang sedang diteliti atau diselidiki dalam rangka mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengungkap dugaan kasus yang dimaksud. Wawancara investigatif pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh jawaban yang akurat dan andal dari terwawancara atas beberapa pertanyaan terkait dugaan kasus yang diinvestigasi yang sering dikenal dengan istilah 5W1H. Yang kedua yaitu pahami prinsip wawancara investigatif. Di sini ada 7 poin. Poin yang pertama, informasi yang akurat. Yang kedua, berlaku adil. Yang ketiga, pikiran terbuka. Yang keempat, bebas untuk menanyakan. Yang kelima, mengenali dampak positif dari adanya pengakuan awal. Yang keenam, terus menggali informasi. Dan yang terakhir, pada saat orang terwawancara memilih untuk diam dalam suatu wawancara, maka pewawancara tetap memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu di sini ada Di sini ada 6 poin. Poin yang pertama, persiapan wawancara yang berisi 5 poin. Yang pertama, mempelajari berkas, menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara, mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh. Yang selanjutnya, mempersiapkan poin-poin yang akan ditanyakan, dan mempersiapkan tempat untuk wawancara. Jenis-jenis pertanyaannya, yang pertama pertanyaan pembuka, informasional, assessment question, penutup, dan memperoleh pengakuan. Selanjutnya, tujuan pertanyaan pembuka. Yang pertama, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud wawancara tersebut, membangun hubungan, membangun suasana wawancara, dan mendapatkan komitmen untuk membantu. Jenis pertanyaan yang harus dihindari ada 2, yaitu pertanyaan negatif dan pertanyaan yang rumit atau kompleks. Wawancara untuk memperoleh pengakuan tujuan. Yang pertama, untuk membedakan pihak paling bertanggung jawab dengan yang tidak, untuk memperoleh pengakuan secara sukarela, dan untuk memperoleh pengesahan dari pihak yang terlibat. Tahapan wawancara untuk memperoleh pengakuan yaitu ada 7. 1. Dakwaan atau tuduhan langsung. Kedua, mengulang sangkaan. Yang ketiga, penyangkalan. Yang keempat, memperlihatkan bukti fisik. Yang kelima, memperkuat penjelasan. Yang keenam, memperkuat pemikiran. Dan yang ketujuh, pengakuan verba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada teknik dasar wawancara. Ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai. Yang pertama, kematangan pribadi, yaitu sikap mental, kemampuan pengetahuan yang dimiliki, dan sebagainya. Yang kedua, ada gaya dan karakter, yaitu intonasi suara, mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi. Yang ketiga, koordinasi dan kerjasama, yaitu teknik improve, fleksibilitas atau tidak kaku, pengalaman berinteraksi, dan sebagainya. Lalu, ada elemen-elemen percakapan. Yang pertama, ekspresi. Ekspresi yang natural dapat menjadi aset penting dalam melakukan wawancara. Yang kedua, persuasi, yaitu usaha untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga, terapi. Dalam melakukan wawancara, harus membuat interviewee merasa diri mereka baik. Yang keempat, budaya. Beberapa aspek percakapan merupakan budaya. Yang kelima, pertukaran informasi merupakan tujuan utama dalam melakukan wawancara.
Selanjutnya ada metode wawancara PIS, yaitu salah satu metode wawancara investigatif digunakan dalam proses investigasi. Metode ini diterapkan oleh polisi Inggris dalam mengumpulkan bukti dengan mewawancarai tersangka, saksi, dan korban yang dilakukan dengan metode terstruktur, mempunyai bentuk tersendiri, serta memiliki tujuan tertentu. Metode PIS merupakan singkatan dari langkah-langkah wawancara investigatif. Yang pertama, P, Planning and Preparation. Pada tahap ini, pewawancara harus menyusun rencana dan persiapan atas wawancara yang akan dilakukan. Yang kedua, E, Engage and Explain. Pewawancara harus aktif berinteraksi dengan terwawancara, membangun hubungan baik agar tercipta interaksi alami, memberikan penjelasan tujuan dan maksud wawancara kepada terwawancara, memberikan penjelasan hak terwawancara, mengisi formulir baku, mengamati profil terwawancara. Selanjutnya ada A, Account. Tahap wawancara melaksanakan proses wawancara dengan menggunakan teknik-teknik wawancara tertentu yang disesuaikan dengan sikap dan perilaku dari terwawancara pada saat wawancara. Terdapat dua teknik yang dapat digunakan. Yang pertama, cognitive interview atau free call atau ingatan bebas, yaitu teknik yang digunakan untuk terwawancara yang kooperatif. Yang kedua, conversation management, yaitu teknik yang digunakan untuk wawancara yang non-kooperatif. Lalu, pewawancara perlu menguasai yang pertama gaya bertanya, yang kedua keterampilan menyimak secara aktif, yang ketiga membuat catatan. Selanjutnya ada C, closure. Di tahap ini pewawancara melakukan langkah-langkah untuk menutup atau menyelesaikan proses wawancara. Yang terakhir E, evaluation. Pada tahap ini pewawancara melakukan evaluasi atau penilaian atas pelaksanaan wawancara yang telah berjalan. Berdasarkan hasil wawancara, hasil tersebut dapat dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. BAP hasil wawancara meliputi Memorandum of Interview atau ringkasan wawancara oleh pewawancara yang ditandatangani oleh pewawancara. Selanjutnya, Question and Answer Statement, yaitu bentuk tanya jawab secara tertulis yang ditandatangani oleh pewawancara dan pemberi keterangan. Terakhir, Statement memberikan secara tertulis keterangan sesuai yang dilihat atau didengar pada sebelum, sedang, dan setelah kejadian. Tidak disumpah. Selanjutnya, mengenai laporan kecurangan. Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Laporan ini mencakup semua temuan, kesimpulan, rekomendasi, dan tindakan korektif yang diambil dan mengungkapkan semua fakta yang terhubung terkait siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa kecurangan terjadi. Laporan audit investigatif disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama, dalam rangka melakukan kerjasama antara unit pengawasan internal dengan pihak penegak hukum untuk menindaklanjuti adanya indikasi terjadinya fraud. Yang kedua, memudahkan pejabat yang berwenang dan atau pejabat objek yang diperiksa dalam mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada unsur-unsur pokok dalam laporan pemeriksaan investigatif diatur dalam Standar Audit Investigasi SGI 5300 yang terdiri dari poin A, laporan diberi judul Laporan Akuntan Publik atas pemeriksaan investigatif. Poin B, pihak yang disetujui. Poin C, pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan standar jasa investigasi yang ditetapkan oleh Institut Publik. Poin D, suatu paragraf yang berisi pernyataan bahwa yang menentukan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan penyimpangan keuangan atau melawan hukum adalah hakim di pengadilan, bukan AP. Poin E, suatu identifikasi dan deskripsi tentang informasi hal pokok dan jika relevan. Poin F, tanggal laporan. Poin G, nama akuntan publik, tanda tangan, dan nomor izin atau registrasi akuntan publik dari Menteri Keuangan.
hak, nama KP, nomor izin usaha KP, dan alamat KP apabila belum dicantumkan dalam kop surat KP. Sekian dari kelompok 4, kami ucapkan terima kasih.